dari blok kekuasaan manapun, namun aktif memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Sebagaimana Bung Karno tegaskan dalam pidato To Build the World Anew. To Build the World ini sudah dijadikan oleh UNESCO menjadi Heritage of the World. Artinya di dunia ini boleh dibaca siapapun, dijalankan juga. Kami berusaha membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kami berusaha membangun suatu dunia di mana terdapat keadilan dan kemakmuran untuk semua orang. Nah, itu makanya tadi saya akan mikir, ini dia toh yang KPU itu. Kami berusaha membangun suatu dunia di mana kemanusiaan dapat mencapai kejayaannya yang penuh. Nah, itu kan peri kemanusiaan. Kita punya loh, mestinya bangga. Semangat itu, semangat membangun dunia yang adil dan beradab, tidak bisa lahir dari bangsa yang lemah. Tuh, kenapa ibu mintanya kamu teguh, kamu berani, dan bercerai-berai. Ya hanya bisa diwujudkan oleh bangsa yang bersatu, disiplin, dan selalu teguh membela kebenaran. Dalam forum itu pula, saya menyerukan kemerdekaan Palestina yang sampai hari ini masih berjuang untuk hak dasarnya sebagai sebuah bangsa merdeka dan berdaulat. Merdeka! Nah, itu artinya kasihan apa enggak anak-anaknya pada meninggal karena dibom yang membawa makanan dan lain sebagainya. Masa itu namanya kan naluriah jahiliyah. Kebayang mengondak ya, saya nggak bisa bayangin. Kawan-kawan seperjuangan, saudara-saudara sekalian, di penghujung pidato politik ini, saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk terus diingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh, jangan kalian rubah-rubah. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak bangsa kita, Bung Karno.
kita pun jangan lupa adalah sama-sama warga negara Indonesia yang sah. Mari kita jaga terus peran strategis PDI Perjuangan dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat. Sejarah telah membuktikan hanya dengan persatuan, disiplin, dan keberanian membela kebenaran, bangsa ini merdeka, merdeka, merdeka. Bangsa ini berdiri tegak dan rakyatnya dengan dada diangkatkan, berdaulat di tanah airnya sendiri. Makanya mengapa saya selalu mengatakan, karena seakan-akan di dalam suasana hukum di Indonesia ini, sepertinya kita ini bukanlah warga yang sah. Loenai selalu kayaknya mau diintip-intip. Kebenaran yang kita perjuangkan bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan kekuasaan semata, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar petani, nelayan, buruh, guru, anak-anak miskin, dan bangsa dapat dengan tegak hidup dengan bermartabat. Saya mengajak seluruh kader PDI Perjuangan, mari kita bergerak dalam satu rampak barisan. Mari kita satukan langkah, satukan suara, satukan hati. Mari kita menangkan kebenaran dengan keberanian, karena keberanian pasti menang. Kepada Bung Karno, izinkan kami berjanji di Kongres 6 ini, kami akan terus setia pada Pancasila, pada Trisakti yang akan kami wujudkan melalui pola pembangunan nasional semesta berencana, dan pada kebenaran yang selalu Engkau ajarkan demi terwujudnya Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya pidato saya ini, maka dengan resmi Kongres ke-6 PDI Perjuangan secara resmi saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh utusan yang hadir dari segenap penjuru tanah air. Kembalilah daerah masing-masing dengan tertib, penuh kehormatan, dan bawalah api semangat Kongres ini kepada seluruh rakyat, para simpatisan dan kader partai. Saya juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh kader partai di pelosok bumi Nusantara yang terus berjuang tanpa kenal lelah, kepada Satgas Pecalang yang dengan baik selalu menjaga keamanan dan ketertiban, kepada pihak Bantuta Convention Center yang telah memberikan dukungan penuh, masyarakat Bali yang selalu dengan tulus menyambut kita, serta seluruh pihak yang memungkinkan kongres ini terselenggara dengan baik, hikmat, dan penuh makna. Saudara-saudara sekalian, dari Bali, tanah peradaban Nusantara, kita mengirimkan pesan kepada seluruh Indonesia dan dunia. Hei dunia, PDI Perjuangan tetap berdiri tegak sebagai benteng pemikiran, ide, gagasan, dan cita-cita Bung Karno, sebagai penjaga Pancasila dan sebagai pelopor perjuangan rakyat.
Mari kita pulang dengan membawa satu tekad yang sama, menyatukan langkah, merapatkan barisan, dan memenangkan kebenaran demi kejayaan